Jadi begitu kemarin saya dapat informasi dari Pak Haji Imron, ya saya langsung bilang bahasa saya siap 86 gitu. Karena ini sudah kita kiai, jadi sampai punya skala itu ya. Kita insya Allah tinggal menjalankan apa yang bisa kita jalankan sesuai posisi kita semaksimal mungkin. Baik, sebelumnya saya sampaikan yang pertama pembina kepengurusan Nasgrup, pembina yaitu Bapak Kiai Ahmad Marzuki Hasan SAG, terus kemudian ketua cabang Denpasar yaitu Bapak Haji Imran, yang kami perkenalkan teman-teman kami yang baru terutama Pak Saiful ya, beliau ini Mas Ratno, ini ketua tabanan ya, yang negara mau Mendoyo ya, oh ya Mendoyo pakai baju hitam.
Terus pilih mana? Oh Melaya, Melaya. Oh ya, kalau Karong. Ya. Terus pilih mana? Pilih mana bisa hadir. Terus Pak siapa? Yang ditanya lagi saya. Pak Kong, hadir ya? Negara tidak hadir ya. Jadi saya sampaikan yang pertama yaitu pembina Kiai Ahmad Marsudi Hasan, Ketua Cabang Denpasar yaitu Bapak Haji Imran, Wakil Ketua Bapak Abdul Rahim, mohon adu tangan biar yang lain tahu. Sekretaris saya sendiri Suparto, Wakil Bendahara Bapak Wakil Sekretaris Selamat Riyadi, yang mana orangnya? Ya, kita di Denpasar ya. Terus Bendahara Nia itu aja. Oh, stafnya Pak Haji ya. Oh, saya baru lihat ya. Nia dan Nia itu ya. Terus imamnya Bapak Ratno ya. Humas Bapak Haji Agus Anam, PHBI Rahmat. Oh sorry, berarti yang saya. Nah, saya ulang ya. Humas yaitu Bapak Agus Anam, koordinator. Anggota Bahroni. Bahroni mana? Angkat tangan Pak. Oh ya. Kemudian Subandrio. Ya. Terus kemudian seksi PHBI 1 Rahmat selaku koordinator. Mana ya? Ada ya. Kedua Awi. Ya Pak Awi. Yang ketiga Bapak Mustafa. Ya baik. Kemudian seksi Inkom, informasi dan komunikasi kemasyarakatan ya. Yaitu yang pertama Bapak Tono, koordinator, beliau tidak hadir, beliau anggota DWC. Kemudian yang kedua Bapak Saiful Hadi yang sering kita kenal dengan Raja Saleh. Monggo ketukan tangan Pak Raja. Nah, tangan di pol 2. Yang ketiga Pak Ali Sabirin, beliau tidak hadir, orang DWC juga. Kemudian pembantu umum 1 yaitu Riansah, koordinator. Oh ya, tetangga ya. Yang kedua Alfia. Nih. Yang ketiga Bapak Suryanto. Terima kasih. Yang keempat Bapak Yayan Supriyadi. Terima kasih. Kemudian Pak Puranto beliau tidak hadir, anggota DWC. Kemudian Bapak Ali Sabirin beliau tidak hadir. Dan M. Yasin mana? Bapak Yasin. Oh iya. Jadi itu Pak ya. Sementara yang kami sampaikan kepengurusan untuk cabang Denpasar yang dikomandani oleh Bapak Haji Imron dan wakilnya Bapak Rohim. Jadi nanti urusan Denpasar kita komunikasinya dengan beliau, dan Denpasar ini ya markasnya di sini. Tempatnya posturnya atau di Denpasar di sini, baik sekretariat maupun tempat pengajiannya. Saya kira itu Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagaimana apa yang dibacakan oleh Bapak Sekretaris, kira-kira bapak-bapak yang tercantum di sini ada yang usul mungkin sebelum kita sambil menunggu maghrib, atau mungkin ada yang kurang berkenan misalnya sebelum saya sahkan. Kira-kira tambah lagi Pak siapa? Pak Asep. Pak Asep di pembantu umum. Asep siapa? Ini apa nih? Itu Sunda. Asep Suryana, Suryadi. Ini langsung Asep. Saya bacakan kembali pembina saya sendiri, ketua Bapak Haji Imron, wakil ketua Bapak Abdul Rahim, sekretaris Bapak Suparto, wakil sekretaris Selamat Riyadi, bendahara Nia, imamnya sementara wakil imam
Tabanan karena persoalan imam ini tidak semudah itu, nanti tetap ada ijazah khusus. Kemudian seksi-seksi, pertama seksi humas, koordinatornya Bapak Agus Anam, anggota Bahroni dan Subandrio. PHBI koordinatornya Mas Rahmat, anggota Awit, kemudian Bapak Mustafa. Informasi komunikasi koordinatornya Bapak Tono, anggota Bapak Saiful Hadi, Bapak Ali Sobirin Purwanto. Pembantu umum koordinator Bapak Riansa, anggota Bapak Alfian, Bapak Suryanto, Bapak Yayan Supriyadi, Bapak Purwanto, Bapak Ali Sobirin, Bapak M. Yasin, dan Asep Supriyatna. Kira-kira tidak keberatan nama-nama yang ditulis di sini sebelum saya sahkan sebagai pengurus Majelis Auradus Sa'adah Denpasar. Kira-kira bagaimana? Siap? Bersedia? Siap. Nah, kalau memang bapak-bapak sudah bersedia, ini adalah sebuah amanat. Tapi amanat ini adalah amanat dakwah, amanat yang tentunya kita jalankan yang tujuannya tiada lain, pertama cari ridho Allah. Karena majelis zikir bukan lembaga yang secara finansial untuk hubungan kinerja dan sebagainya, tidak, tapi murni zikrullah. Oleh karena itu, karena kesiapan bapak-bapak di sore menjelang maghrib ini masuk petang. Nah tentunya setelah kesiapan bapak-bapak, maka hari ini kepengurusan Majelis Auradus Sa'adah Denpasar saya sahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan alhamdulillah nanti berarti kepengurusan Majelis Auradus Sa'adah kami sahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesediaan dan penerimaan amanat. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan ridha Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Romo Yai. Jadi Bapak sekalian, susunan ini baru saja sudah disahkan. Jadi Bapak sekalian sekarang punya tanggung jawab amanah, yaitu melaksanakan tugas yang telah diamanahkan oleh pembina dan kita semua kita. Dan untuk hal teknisnya Pak Ketua Denpasar, untuk hal teknisnya nanti akan kita bicarakan kemudian secara khusus pengurusan pasar, termasuk mungkin juga nomor rekening ya Pak Ketua ya, nomor rekening karena kalau selama ini mohon maaf Pak Ketua ya, kalau selama ini Pak Ketua single factor nih ya, termasuk tidak sebagainya. Di selama ini kami boleh hubungan aja sama Pak Rohim ya, kita lakukan Pak Imran katanya ya. Jadi nanti kita akan evaluasi, kita akan manage khusus di Denpasar, dan secara teknis nanti akan kita bicarakan secara jauh. Dan untuk Pak Ketua Tabanan tadi yang disampaikan oleh Romo Yai masalah imam memang tidak bisa Pak ya. Jadi khusus ya di dasar imam ini permanen pun ya, kalau saya menjadi saja ya, kita tahu lah masalahnya yang juga memang badal ya badalnya ya, sudah pas. Dan untuk masalah nomor nanti teman kita yang baru Pak Saiful masuk ke grup ya, di Mas Guru dan juga di Peduli BPM. Jadi saya kira itu, dan nanti Pak Ketua mungkin mau nambahin ke teknisnya Pak Ketua, Pak Wakil, monggo. Saya sudah cukup, maghrib kurang lagi 3 menit, kurang lagi ada. Jadi sebelum ditutup, mungkin ada masukan dari pengurus yang kami sebutkan tadi. Ada masukan apa Pak?
Baik, kalau tidak ada nanti jumlahnya akan kita bicarakan selanjutnya ya, teknis-teknisnya. Seksi ini tugasnya seperti apa, seksi A tugasnya seperti apa, seksi B tugasnya seperti apa, nanti akan kita bicarakan. Tentunya mengacu kepada ADRT yang ada di pusat itu di Melayu. Baik, saya kira itu sudah masuk di adab, kita siap-siap sholat maghrib. Maksudnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qabaltuka biwassin qabul wa hatamtu ala famika bi fahrir rasul wa tutawi'uni bi aisin ma'akul. Allahu akbar. Alhamdulillah, puja madah senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita hambanya dengan banyak memuji, dengan banyak bersyukur, insyaallah kita menjadi hamba yang syakuralillah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat sebagaimana yang kita baca bersama, mudah-mudahan menjadi nilai syafaat kita di dunia hingga akhirat. Amin. 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 Pada kesempatan malam hari ini, tentunya karena banyak jamaah yang baru, utamanya Mas Bro di Denpasar, bahwa kenapa kok kita harus tawassul. Kita mengawali doa tentunya dengan membaca Al-Fatihah. Kadang-kadang di Islam sendiri banyak orang tidak mau, apatis, negomain terhadap tawassul. Dengan alasan kita minta langsung kepada Allah. Tidak ada masalah, kita tidak perantara nabi, tidak perantara wali, tidak perantara ulama, dan tidak perantara orang-orang soleh. Kalau kualitas kita di sisi Allah itu top. Kalau kualitas kita ini dari segi ibadah luar biasa, tidak ada masalah. Uang kita, nah ini kita lihat saja. Kita tidak punya duit, tapi punya ATM. Kita masih tawassul ke yang namanya tempatnya duit yang bernama ATM. Kita masih tawassul ke sana. Karena tidak mungkin kita mentang-mentang malam hari lalu datang ke bank, tidak ada keluar satpamnya, kita gedor pintunya, insya Allah besok ditangkap polisi. Karena apa? Jadi maling. Makanya disinilah dibutuhkan secara logika tawassul itu penting. Karena sendiri Rasulullah sendiri, maksud saya, Rasulullah sendiri pernah bersabda, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azimun. Tawassalu, berwasilalah kalian, berperantara kalian, bijahi, dengan keaganganku, dengan kehormatanku, dengan kemuliaanku, kata Nabi. Fa inna jahi, karena kehormatanku, kedudukanku, indallahi azimun, bahwa kedudukanku di sisi Allah itu memang mulia. Kita tahu, kalau kita memang apatis terhadap tawassul, silahkan monggo saja. Tapi di kalangan Nahdien, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sepakat bahwa tidak ada persoalan tawassul. Karena anak, contoh logikanya sederhana, anak yang pergi ke sekolah tentunya minta, dia tawassul minta duit kepada bapaknya. Pak, saya minta duit. Tidak mungkin dia mau sekolah karena tidak punya duit, dia kerja dulu. Jam 1 baru masuk. Saya yakin dihukum oleh gurunya. Sama dengan peristiwa tadi, bahwa wasilah itu penting. Kalau masalah yang tidak menggunakan, tidak ada masalah.
Apakah itu tidak minta kepada Rasulullah? Apakah tidak minta kepada wali? Apakah tidak minta kepada ulama? Tidak. Kayak tawasul kita di awalnya, liridho illah wa bisyafaati Rasulillah. Liridho illah, karena mencari ridho Allah dan mencari syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Yang pertama Allah. Jangan salah paham. Baru Al-Fatihah bi annallaha yusilu sabah. Al-Fatihah semoga Allah menyampaikan pahalanya. Sedangkan kita zaman modern begini, SMS saja, yang penting punya paket atau punya wifi, WA kepada tetangga sebelah masuk. Masya Allah, yang Allahu Akbar, kita kirim Fatihah nggak disampaikan ke hamba-hambanya. Ini sangat hil yang mustahil atau hal yang mustahil. Nah ini penguatan dengan tawassul. Wabtaghu ilaihil wasilah, kata Al-Quran. Ini tentunya tawassul harus berkuat. Nah setelah tawassul kepada wali-wali, kepada orang-orang soleh, kepada guru-guru kita, baru kita mengawali dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini namanya wirdus sa'adah, wirid kebahagiaan. Kalau kita mengikuti sanad dari Kiai Masyuri Abdullah, itu nyambungnya ke Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kalaulah kita mengikuti dari jalur Kiai Mahfud, itu jalurnya Kiai Raden Ash'ad Samsul Arifin. Ini semua banyak jalur. Karena apa? Ajaran agama tanpa sanad ini resiko. Karena apa? Kita akan ngomong agama, berbicara agama, berkomentar keislaman, ini akan ngawur. Makanya banyak sekarang di media sosial, di Facebook, Twitter dan sebagainya, kadang-kadang ngomong agama itu ngawur. Kenapa? Satu, dia tidak pernah ke pesantren. Yang kedua, dia adalah fanatik medsos, hanya sekedar share. Karena apa? Sebelum sharing harus saling dulu, benar apa tidak. Ini yang terjadi di masyarakat, sehingga kekacauan bukan tambah bagus. Kita ingin Islam itu damai, kita ingin Islam itu enak, dipandang mata, bersikap enak. Karena apa? Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka, dan tidak aku mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat. Kalau sudah Islamnya radikalis, jadi teroris sementara, Islam yang dua. Tidak ada Islam itu teroris, tidak ada Islam itu radikalis, tidak ada Islam ekstremis. Sementara itu adalah oknum. Islam adalah rahmatan lil alamin, punya nilai. Nah ini Islam. Nah kalau kita berislam, mengikuti ulama terus ke atas enak. Kan ada ajaran zaman sekarang, ajaran kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu benar, tapi salah. Kenapa saya katakan salah? Kalau orang potongan kayak saya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, sementara pemahaman Al-Quran saya kurang bagus, sementara pemahaman hadis saya kurang bagus, saya lagi ikut siapa? Sementara yang pegang Al-Quran itu luar biasa Rasulullah, pemegang hadis yang utama Rasulullah, sedangkan jarak Rasulullah dengan kita sangat jauh. Ada Rasulullah, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, ada ulama. Kita hidup di kalangan ulama. Kalau kembali kepada Al-Quran dan hadis, kita ikut Rasulullah, apakah kita ketemu Rasulullah? Apakah kita ketemu dengan sahabat? Apakah kita ketemu dengan tabi'in? Kan tidak. Makanya kita belajar agama harus lewat ulama. Nah dengan ulama ini jadi, karena apa? Ulama di bawahnya tabi'in, baru atasnya sahabat. Karena mustahil dari ajaran Rasulullah itu pasti diajarkan kepada sahabat. Sekarang saya memberi contoh satu. Kalau kita sholat berdasarkan Al-Quran dan hadis, kita tersesat. Ini logika. Loh, kok bisa?
Al-Quran cuma mengatakan nyuruh sholat. Al-Quran berbicara tentang sholat kok. Tata cara prakteknya tidak diajarkan oleh Al-Quran. Bisa buka sendiri. Di hadis Rasulullah hanya mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Kalau kita langsung ke Al-Quran hadis, kapan kita lihat sholatnya Rasulullah? Kan tidak tahu. Kapan kita melihat sholatnya Rasulullah di depannya? Yang melihat sholatnya Rasulullah adalah sahabat. Disampaikan prakteknya kepada tabi'in, dipraktekkan lagi kepada tabi'in, dipraktekkan kepada ulama, dan kita ngaji di ulama ini yang benar. Ini namanya sanad muttasil kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya zaman sekarang jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya, karena apa? Sekarang bukan banyak juga kiai ustadz yang karbitan, tidak orbitan. Karena pinter aja, pinter ngomong, pinter berimprovisasi, laku, tapi tidak pernah nyantri di pondok pesantren. Ini resiko, sehingga gampang nyalahkan ulama-ulama sepuh, disalahkan ulama-ulama yang memang mumpuni di bidang kitab kuning, disalahkan, sehingga seakan-akan dirinya benar. Nah sekarang, zaman-zaman sekarang ini, orang itu harus akhlaknya adalah tasawuf. Hukum sedia hitam putih, tapi menganggap orang baik ini lebih penting juga. Kalau ada orang yang sholat, kita jangan langsung di depan umum mengharapkan kamu kafir tidak sholat. Orang tersinggung, nanti dia akan melawan. Iya sih, saya dikatakan kafir, si kafir, tapi sini sana, ayo tarung dengan saya. Nah ini kan jadi masalah. Tapi kalau kita melihat orang tidak sholat, saat kita mau ibadah, ya kita doa aja, Allah, mudah-mudahan mereka diberi hidayah. Nah ini cara yang paling bagus. Siapa tahu besok dia mau. Ini kenapa Rasulullah sudah mempraktekkan lewat ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu. Hikmah ini dengan bijaksana, wisdom. Kita punya cara. Jangan serampangan ngawur. Bukan ngajak sholat, tapi ngajak UFC, tarung. Tapi kalau ngajak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ada tata cara yang terbaik agar kita mengajak orang juga cara terbaik. Karena apa? Orang yang tidak ibadah, kalau semua di dunia ini diberi hidayah oleh Allah, pasti ibadah semua. Lalu kenapa enggak ibadah? Biar dia mencari hidayah. Kalau tetap tidak mau, toh di akhirat cuma ada dua jalan tol. Satunya ke surga, satunya ke neraka. Pilihan aja dua. Kalau di dunia memang mau ibadah, berarti pilihannya yang ke surga. Kalau tidak mau, silahkan. Anda telah memilih neraka. Jalan dulu-dulu. Nah ini tentunya bahwa kita berwasilah lewat ulama ini sangat penting. Kenapa? Kemampuan diri. Kita urusan dunia saja. Mau ke kantor bupati pasti lewat, pasti lewat klien, kemudian kepala desa, Pak Camat baru masuk. Jangan mentang-mentang baru turun dari sawah, bawa pacul, masih kotor, langsung datang, masih jalanan pendek, datang ke Pak Bupati. Pak Bupati, saya butuh sampean. Satpol PP ditempeleng sama dengan Satpol PP. Kenapa? Kita tidak pakai uang sila dari bawah. Nah ini pentingnya bahwa apapun yang kita baca malam hari ini itu adalah permohonan kita kepada Allah, kayak sholawat perantara Rasulullah. Karena Rasulullah adalah kemuliaan. Coba kita mau nikah tidak nyebut Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa. Kalau Abu Lahab syahadat mau, asyhadu an la ilaha illallah, Abu Lahab setuju. Begitu ngomong wa asyhadu anna Muhammad, keponakan saya, itu yang menyebabkan dia tidak mau bersyahadat.
Makanya marilah kita bijak dalam menggunakan media sosial, bagaimana di tengah zaman yang serba modern ini, agar kita cari sanad dalam berpikir, cari sanad juga dalam proses beragama, agar kita tidak salah dan keliru. Karena apa? Zaman sekarang orang pinter tapi keminter, dan begitu. Nah, utamanya kita bersama, jamaah saya khususnya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau panjang lebar, rombongan saya sudah keren. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.